Judul hari ini adalah tulisan tangan misterius dijelaskan. Kita baca Alkitab dari Daniel pasal 5, ayat 25 sampai 30. Kitab Daniel pasal yang kelima, ayat 25 sampai 30. Baca bersama-sama, demikian firman Tuhan. Maka inilah tulisan yang tertulis itu, Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu, Mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, Tuanku ditimbang dengan raca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. 29, lalu atas tita Belsyazar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu, dan pada lehernya dikalungkan rantai emas, dan dimaklumkanlah tentang dia, bahwa di dalam kerajaan dia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. 30, pada malam itu juga terbunuhlah Belsyazar, raja orang Kasdim itu. Saudara, suatu kali ada sepasang nenek dan kakek, orang senior yang sudah lanjut usia, mungkin 75 atau ke atas. Ya. Mereka itu adalah pasangan kekasih sejak mereka sekolah dulu sama-sama. Di SMP, di SMA, di kampung halamannya. Dan kini setelah mereka tua, mereka kembali ke kota mereka yang lama dan bernostalgia. Dan mereka baru merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-55. Lalu mereka ingin nostalgia berjalan bersama-sama menuju ke sekolah mereka dulu. Nah, sampai di sekolah itu kemudian mereka senang sekali mengingat masa-masa mereka pacaran. Ya, ada ruang kelas, ada tempat bermain, lalu mereka masuk ke kelas mereka dan si kakek kemudian menunjukkan meja tulis pada zaman dia muda dulu. Dia bilang, meja tulis masih ada di sini. Ingat Sally, dulu aku menuliskan namamu di sini. Dia cari-cari, ada ukiran tangannya. Sally, aku mencintaimu. Wah, senang sekali. Mereka bernostalgia di HUT ke-55 itu. Lalu mereka berjalan kaki pulang sama-sama dari sekolah menuju ke rumah mereka yang tidak jauh. Nah, waktu di tengah perjalanan itu, lewatlah sebuah mobil truk pembawa uang cash. Ya, arm truck gitu ya, yang truk yang dijaga itu. Waktu lewat itu jatuhlah sebungkus kantong berisi uang. Sally segera ambil. Ya, mobil itu lewat saja dan mereka tidak tahu apa isinya. Lalu dibawa pulang ke rumah, dibuka isinya cash, $50,000. Lalu si kakek bilang, ya sama Sally, pacarnya itu, istrinya itu, Sally, kita harus kembalikan, ini bukan uang kita. Lalu Sally bilang, ingat dulu masa kita waktu masih muda, siapa yang ketemu jadi miliknya. Dan aku yang ketemu, bukan kamu. Maka ini jadi milikku, aku tidak mau kembalikan. Suaminya bilang, kembalikan, tidak. Dia bilang, rule kita, peraturan kita tetap. Siapa yang ketemu, yang dapat, dia pemiliknya. Lalu dia simpen di etik, di langit-langit. Besoknya datanglah 2 orang FBI yang memeriksa kampung itu dari rumah ke rumah. Dan masuk ke rumah kakek dan nenek ini, salah satu anggota FBI bertanya, apakah kemarin salah satu dari kalian menemukan sebuah kantong berisi uang? Lalu si bapak bilang, ya ada. Istrinya Sally bilang, jangan dengar dia sudah mulai pikun, umurnya 80. Lalu si kakak bilang, dia bohong, dia simpen duitnya di langit-langit. Lalu nenek itu bilang, dia pikun, dia salah, jangan dengarkan dia. Tapi 2 FBI percaya kepada kakak itu, lalu didudukkanlah dia. Si kakak itu dan diinterogasi. Salah satu anggota FBI berkata, coba kamu ceritakan dari semula. Apa yang terjadi?
Lalu si kakek bercerita, saya dan Sally kemarin pulang dari sekolah. Lalu anggota lainnya, pulang dari sekolah? Ayo temanku kita keluar aja. Ini benar-benar pikun. Ya dikira umur 80 masih sekolah. Saudara, ini aja cerita lucu. Tapi menunjukkan bahwa kakek dan nenek yang sudah usia 80-an, mereka masih semangat. Ya, masih bergairah. Khususnya si nenek yang bergairah. Masih bermanfaat, masih berguna. Oh, tentunya hari ini saya ingin bilang bahwa kalau Tuhan kasih saudara panjang umur, kakek nenek kita yang ada di Evergreen, anggota-anggota Ompol, jangan merasa tidak berguna. Kalau Tuhan izinkan kamu panjang umur di bumi ini, pasti ada gunanya. Apa? Pasti ada gunanya. Pasti ada manfaatnya. Tentu saya tidak harapkan saudara jadi si nenek yang berbohong itu, atau si kakek yang dianggap sudah mulai pikun, bukan itu. Tapi setiap kita yang hidup di bumi ini, berusia berapa saja, termasuk sudah 80 pun, pasti ada manfaatnya. Itulah Daniel. Daniel berusia 80-an. Tapi dia masih bersemangat, dia bergairah, dia menakjubkan, dia dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Dengan tegas dia berani menegur Belshazzar atas segala dosa dan kesalahannya. Dengan tegas juga dia berani menyatakan imannya bahwa Tuhan Allah yang dia sembah adalah Tuhan yang maha tinggi dan maha kudus. Dan jangan sekali-kali menghujat nama Tuhan. Belshazzar ditegurnya dengan keras. Sehingga Daniel berkata, itu sebabnya Allah yang memegang nafasmu Belshazzar. Dia menunjukkan tangan ajaib dengan tulisan yang tidak kau mengerti. Yang membuat kau gelisah dan membuat kau takut. Itu konteksnya di pasal 5 ayat-ayat sebelumnya. Dan kemudian Daniel yang dipanggil Belshazzar itu terpaksa memohon, meminta kepada Daniel yang sudah senior itu untuk menjelaskan arti tulisan tangan misterius itu. Ada dua makna yang akan kita pelajari pagi ini. Yang pertama, arti dari tulisan ajaib itu, tulisan misterius itu adalah hidup Belshazzar ringan dan kerajaannya segera akan berakhir. Ayat 25 dikatakan Daniel membaca tulisan itu mene tekel farsin. Itu artinya dan. Sebenarnya 3 kata utama di situ adalah mene, tekel, dan farsin. Harusnya parsin, P. Tapi huruf P kalau bertemu dengan U harus dibaca F. Jadi mene, tekel, farsin. Ketiga istilah yang muncul, mene, tekel, dan parsin itu adalah ukuran timbangan. Ya, yaitu mina, shikal, ya, dan setengah dari shikal atau setengah shikal. Harusnya Belshazzar dan orang-orang timur kuno di Babel itu bisa membaca tulisan ini. Sebab ini adalah latar belakang Arami dan Ibrani. Tapi kenapa dikatakan Belshazzar dan semua pembesarnya dan orang-orang bijak di Babel tidak mengerti? Kenapa? Sebab tulisan ini muncul dalam bahasa gambar. Dalam bahasa simbol. Yang kalimat-kalimatnya di situ tidak bermakna. Jadi mereka bingung. Hanya Daniel orang bijaksana dari Tuhan. Hanya Daniel yang mendapat hikmat dari Allah yang maha tinggi itu. Dimampukan untuk membacanya. Ayat 26, mene atau mina itu artinya masa pemerintahan Belshazzar ibarat uang mina. Uang mina yang telah dihitung oleh Allah dan akan berakhir. Uang yang kecil yang segera akan berakhir. Lalu kata tekel ayat 27 itu ya dari kata shikal ya sama dengan shikal artinya hidup Belshazzar itu ibarat shikal yang ditimbang dengan neraca. Neraca timbangan 1 shikal, 2 shikal, setengah shikal ya sangat ringan, ternyata diketemukan sangat ringan. Timbangan yang sangat kecil juga. Dan kemudian
sebenarnya makna dari shikal ini juga bisa berarti ringan atau tidak mulia. Ibarat kalau saudara timbang emas itu emasnya nggak murni begitu. Jadi ringan di sini berarti bahwa hidup dari Belsyazar itu tidak berbobot mulia. Tidak ada nilai kemuliaan di dalamnya. Nilainya itu nilai yang sementara saja. Kemudian kata parsin atau peres itu artinya setengah atau dipecah atau dibagi-bagi. Artinya kerajaan Belsyazar segera akan terpecah dan terbagi-bagi kepada orang Media dan orang Persia. Nah, uraian ini tidak berarti bahwa Babel itu akan terpecah dua. Sebab apa? Sebab ketika Babel ditaklukkan oleh Raja Koresi, justru dia mempersatukan Media dan Persia. Istilah Media dan Persia dipakai waktu zaman itu. Dan setelah Koresi nanti merebut kerajaan Babel, dia balik. Disebutlah Persia Media. Dan berapa tahun kemudian, karena Koresi orang Persia, dia menyebut seluruh kerajaannya adalah kerajaan Persia. Sampai hari ini ada kerajaan Parsi. Saudaraku, hari ini kalau hidup saudara ditimbang dengan neraca Tuhan, dengan timbangan Tuhan yang maha baik dan maha adil, kira-kira hidupmu itu ringan atau berat? Kira-kira hidupmu itu berbobot gak? Berbobot mulia enggak? Berbobot baik dan benar atau tidak? Atau sebaliknya hidup saudara itu ringan. Tidak ada nilai yang mulia, tidak ada nilai yang baik dan benar dan bernilai kekal. Hidup saudara dengan kata lain mengecewakan hati Tuhan. Saudara siap gak kalau besok saudara dipanggil dan hidupmu ditimbang dengan timbangan Tuhan? Tentu ini berbeda dengan konsep timbangan dari agama lain yang mengatakan kalau mati saudara ditimbang. Ditimbang dilihat berat pahala dan dosanya. Berat mana? Kalau pahalanya berat masuk surga, kalau dosanya berat masuk neraka. Bukan itu, bukan ini ditimbang adalah dosa dan pahala. Tapi seluruh hidup saudara ditimbang dengan kacamata Tuhan, neraca Tuhan, pertimbangan Tuhan yang maha adil, maha baik, dan maha benar. Adakah nilai yang kekal? Suatu kali ada seorang anak muda yang baru lulus dari Harvard. Ya, dia senang sekali. Lulus dapat sarjana dari Harvard, kemudian dia terus berpikir apa yang ada di masa depanku. Pagi-pagi kemudian dia masuk ke dalam taksi dan dia bersenang-senang bersiul-siul. Dia senang sekali dan dia mengatakan ini hari yang indah. Lalu Pak sopir tanya kepada dia, kenapa kamu kelihatan senang sekali? Dia katakan, oh saya baru lulus sarjana dari Harvard. Dan hari ini saya keluar masuk ke dunia, saya mau tahu dunia memberi apa kepada aku dan masa depanku. Kemudian sopir taksi itu mengatakan, oh namaku Mitch, selamat ya, congratulations. Nama saya Mitch, saya juga lulusan Harvard tahun 1969. Dan saya jadi supir taksi sejak itu. Saudara, lulusan dari sekolah universitas terhebat, tergengsi, belum menjamin masa depanmu dan hidupmu berbobot. Apa yang kau punya dalam hidup ini, baik secara materi, ya, baik secara kepintaran, secara pangkat, secara kuasa, secara nama, itu tidak menjamin hidup seseorang berbobot dalam kacamata Tuhan. Sebab apa yang bisa kau sebutkan yang bersifat materi dan jasmani, itu sementara dan segera akan berlalu. Hanya mereka yang sungguh-sungguh hidup beriman kepada Tuhan, hidup takut akan Tuhan, memegang janji firman Tuhan dan melakukan pekerjaan Tuhan, hidupnya berbobot di mata Tuhan. Sebab apapun yang kamu lakukan dalam konteks kerajaan sorga, itu bernilai kekal. Itu sebabnya Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ingat, kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka segala sesuatu ditambahkan kepadamu. Hidupmu menjadi berbobot. Korintus menambahkan itu oleh Rasul Paulus. Apapun yang kamu lakukan dalam pekerjaan Tuhan dan persekutuan dengan Tuhan, jerih lelahmu tidak sia-sia.
David Livingstone adalah seorang misioneri dari Scotland yang sangat terkenal. Dia menyerahkan seluruh hidupnya setelah lulus universitas, pergi ke Afrika. Dia menginjili banyak orang, memulai gereja di sana, dan banyak orang primitif percaya kepada Tuhan. Dan dia bertekad, aku menyerahkan seluruh hidupku untuk Tuhan, khususnya bagi orang Afrika. Sebab itu sebelum mati dia pesan, kalau saya mati, tubuhku boleh dibawa balik kembali kepada keluargaku di Scotland, tapi jantungku taruh dan tanam di Afrika, sebab hatiku untuk orang Afrika. Walaupun dia seorang yang berada, lulus sekolah yang terkenal, kaya raya, punya segala sesuatu, dia rela serahkan hidupnya untuk orang yang tidak mengenal Tuhan. Ketika dia mati, benar jantungnya dikeluarkan, ditanam di Afrika. Badannya dibawa ke Scotland, yang mengantar dia ribuan manusia, termasuk pejabat-pejabat tinggi. Sebab apa? Dia dianggap pahlawan iman. Pahlawan iman dari Scotland yang telah membawa berkat besar bagi Afrika. Semuanya bangga mengantar dia ke kuburan. Izinkan saya tanya, kalau besok kamu mati, kira-kira berapa orang yang antar? Kasihan sekali beberapa teman pada masa COVID, ya, kekasihnya, keluarganya meninggal dunia, nggak bisa dilihat, nggak bisa diantar. Saya pulang ke Indonesia mendengar banyak cerita-cerita yang menyedihkan. Saudara, teman, famili dari beberapa kawan merasa kehilangan dan kecewa. Sampai sekarang masih rasa sedih, karena apa? Orang yang dikasih sakit nggak bisa dilihat, nggak bisa dipeluk, dan meninggal pun nggak bisa diantar. Bahkan ada yang tidak bisa lihat sama sekali. Hilang begitu saja lenyap. Apa yang bisa kau andalkan di bumi ini, saudaraku? Orang-orang kaya yang hebat, punya pesawat tersendiri, tetap pergi dengan tidak bawa apa-apa. David Livingstone, hidupnya berbobot, dia pulang dengan mulia, pulang dengan agung, pulang dengan luar biasa. Seluruh Scotland senang, bukan sedih mengantar dia. Bersukacita di dalam kehilangan, sebab dia pahlawan iman. Ketika peti mau diturunkan, seorang bapak yang seusia David kemudian menangis meraung-raung. Orang di sampingnya menyenggol dia dan berkata, kenapa kamu nangis seperti itu? David adalah orang yang agung. Kenapa kamu menangis sedih? Kita harus bangga dengan dia. Lalu dia katakan, aku menangis bukan karena dia, aku menangis untuk diriku sendiri. Sebab dia adalah teman baikku, teman sekelasku, sama-sama mempersembahkan diri, sama-sama masuk universitas, sama-sama bertekad mau melayani Tuhan. Tetapi dia lulus, dia ke Afrika, aku lulus, aku cari dunia. Aku kira dunia bisa memuaskanku, aku kira dunia bisa memberiku kebahagiaan dan sukacita, tapi hasilnya nol dan sia-sia. Sekarang aku sudah tua dan hampir mati. Aku menyesal, aku belum melayani Tuhanku. Saudara, kalau besok engkau meninggal, kira-kira kamu menyesal gak? Belum terlambat, Tuhan belum mencabut nyawa saudara. Katakan, Tuhan, beri aku panjang umur, beri aku kesehatan, beri aku kemampuan, beri aku kesempatan untuk memakai waktuku dengan bijaksana. Seperti ayat pembimbing tadi, Musa berdoa, ya Tuhan, ajar kami menggunakan hari-hari dengan bijaksana. Sehingga waktu saudara meninggalkan dunia ini, sebelum nafas terakhir kau hembuskan, kau tidak pernah menyesal. Sebab ketika kau ditimbang, hidupmu berbobot dan bernilai kekal. Amin. Yang kedua, tulisan tangan misterius segera dilaksanakan. Ayat 29, setelah Belsyazar mendengar semua itu, dia berikan hadiah seperti yang dia janjikan kepada Daniel. Daniel pernah bilang, aku tidak mau segala itu. Tetapi dia tetap terima, bukan karena dia haus akan hadiah, tapi dia menghargai Belsyazar. Dia punya karakter dan etiket yang baik. Sedangkan dari Belsyazar, dia berikan semua itu dengan harapan. Kalau Tuhannya Daniel bisa membebaskan dia dari hukuman yang sudah diumumkan Tuhan. Ini yang dilakukan oleh orang dunia kan.
mencoba menyogok Tuhan, supaya Tuhan baik-baik sama dia. Kalau sudah hampir terjadi hukuman, kemudian menyogok Tuhan dengan materi, menyogok Tuhan dengan hadiah, jangan coba lakukan kias-mengkias dengan Tuhan yang sejati. Filsafat hidup kias tidak laku di sini. Kalau Tuhan bilang A, harus lakukan A. Kalau Tuhan bilang B, harus lakukan B. Sebab firman-Nya selalu ya dan amin. Dan pasti akan digenapkan. Itu sebabnya ayat 30. Belshazzar mati malam hari itu. Menurut catatan sejarah yang ditulis oleh Nabonidus Chronicle, dia raja, dia ayahnya dari Belshazzar. Dia bilang sebenarnya Raja Koreshi itu sudah masuk ke kota yang namanya Shipar, 75 km dari Babel. Ini beberapa hari sebelumnya. Beberapa hari sebelumnya dia sudah diingatkan. Ingat, Koreshi telah masuk ke kota Shipar, 75 km dari Babel. Harus siap siaga. Tapi Belshazzar tidak dengar. Nabonidus meninggalkan anaknya. Beberapa hari, 2-3 hari sebelumnya. Tapi Belshazzar masih melakukan pesta gila, pesta mabuk-mabukan. Dan sejarah yang kemudian dituliskan oleh Herodotus dan Xenophon, keduanya berkata, pada hari itu Raja Persia yang bernama Koreshi telah membelokkan aliran air di bawah kota Babel. Di bawah kota Babel itu ada aliran air seperti sungai. Sehingga itu menjadi tembok. Pasukan-pasukan tidak bisa masuk ke Babel sebab aliran sungai itu. Tapi Koreshi telah membelokkan aliran itu ke tempat yang lain. Luar biasa strategi dia. Sehingga sungai atau aliran besar di bawah kota Babel menjadi kering. Tentara masuk hari itu. Dan malam itu Belshazzar dibunuh. Saudara ingat, ketika engkau lalai, ketika engkau lupa, ketika engkau mabuk-mabuk. Dan sejarah itu mengatakan, waktu mereka masuk, seluruh kota Babel, bukan hanya pesta di kerajaan, seluruh penduduk kota Babel sedang pesta mabuk-mabukan. Pada saat kamu lupa diri, pada saat kamu mabuk-mabukan, pada saat kamu lalai dan kamu mengira tidak ada Tuhan, kamu mengira Tuhan masih jauh, kamu mengira hukuman masih jauh, pada saat sedemikianlah kemudian musibah datang. Engkau tidak bisa mendebak kapan musibah datang, kapan sakit penyakit datang, kapan maut itu datang mengancam. Kamu tidak tahu. Jangan bermain-main dengan hidup saudara. Jangan bermain-main dengan Tuhan dan kompromi dengan dosa. Sebab pada saat kamu lalai, pada saat kamu lupa, pada saat itu juga kemudian badai datang menerpa. Sebab itu berhati-hati saudaraku, berdoa dan berjaga-jaga kata Tuhan Yesus. Supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Supaya kamu tidak jatuh ke dalam perangkap si jahat. Amin. Suatu kali ada seorang pendeta, dia mengunjungi penjara. Dia melayani kebaktian mingguan di penjara itu. Suatu kali selesai kebaktian di penjara itu, pendeta Yosef namanya, dia bincang-bincang dengan narapidana yang ada di situ. Dia tanya satu orang, siapa nama Anda? Orang itu berkata, Badu Pak Pendeta. Oke, Badu, kenapa kamu masuk penjara? Kenapa kamu di penjara di sini? Badu bilang, saya mencuri Pak Pendeta. Oh mencuri, apa kamu tidak tahu mencuri itu dosa? Tahu Pak Pendeta. Lah tahu kenapa masih mencuri? Tujuannya Pak Pendeta, saya ingin mengajar orang, mendidik orang-orang sesuai dengan kata Alkitab. Loh maksudmu apa? Mendidik orang sesuai Alkitab? Ya kan Tuhan bilang dalam Alkitab bahwa Tuhan akan datang seperti pencuri Pak Pendeta. Jadi saya ingin mengajar, mendidik orang-orang Kristen supaya mereka itu berjaga-jaga. Jangan sampai pencuri itu datang, mereka gak siap. Kasihan kan Pak Pendeta? Lalu Pak Pendeta, kamu itu sembarangan aja memakai Alkitab. Ya, sembarang mencomot Alkitab, itu namanya comotologi. Jadi main comot aja. Atau itu namanya kamu asal cocok-cocokin, itu disebut cocokologi.
tahu nggak kalau kamu itu sembarangan mencomot dan mencocok-cocokkan, itu sama dengan dosa memperkosa Alkitab. Oke lah kata Pak Pendeta, lalu kalau kamu sudah mencuri, apa kamu kembalikan kepada orang itu? Nah itulah Pak Pendeta, kelemahan saya suka lalai dan lupa. Dasar Pak Pendeta bilang, kamu itu dasar maling, bertobatlah supaya kamu diampuni dan boleh dipulihkan. Saudaraku, itu hanya humor tentu. Tapi mengajar kita jangan sekali-kali kompromi dengan dosa. Dan jangan lupa atau lalai, jangan lupa diri. Sebab keadilan Tuhan, kebenaran Tuhan pasti akan dilaksanakan. Pasti akan digenapkan kepada orang-orang yang sengaja berdosa dan melawan Tuhan. Tinggal tunggu saja waktunya. Sebab apa? Sebab firman Tuhan tidak pernah salah. Sebab firman Tuhan pasti akan dilakukan dan digenapi. Walaupun saudara hari ini engkau menghadapi banyak tantangan, cobaan, ujian, godaan, bertahan. Bertahan dan tetap setia berpegang kepada firman Tuhan. Jangan menyimpang. Maka suatu hari kamu pasti akan mengalami kebaikan dari Tuhan. Amin. Suatu kali ada seorang anak, dia mengeluh kepada papanya. Dia mengatakan, "Papa, kenapa hidup ini susah sekali? Hidup ini selalu banyak persoalan, masalah tidak habis-habis. Yang satu selesai, datang yang lain. Yang lain selesai, datang lagi yang lain. Pak, kenapa demikian?" Nah, papanya itu seorang koki, tukang masak. Lalu papanya mengatakan, "Anakku, mari ke dapur." Jadi papa ajak anaknya ke dapur. Dia nyalain 3 kompor, dia ambil 3 panci, dia isi dengan air, taruh di kompor 1, kompor 2, dan kompor 3. Anaknya hanya melihat. Apa yang mau papa lakukan? Lalu di panci yang pertama, papanya memasukkan wortel. Panci kedua dimasukkan telur. Dan panci ketiga dimasukkan bubuk kopi. Lalu air itu dipanasi 20 menit lebih, bahkan sampai mendidih. Lalu anaknya bertanya, "Papa, ini apa maksudnya?" Setelah selesai direbus, papanya kemudian mengambil wortel itu, taruh di mangkok, mengambil telur itu, taruh di mangkok, dan kemudian mengambil tepung kopi yang sudah jadi kopi itu, juga taruh di mangkok. Dan papanya berkata, "Lihat anakku, tadinya wortel ini keras dan kuat. Tapi setelah direbus sampai mendidih, dia menjadi lembek dan gampang hancur. Tadinya telur ini punya kulit yang lembut, dia bisa melindungi sebuah kehidupan. Tapi kemudian air mendidih itu telah mematikan kehidupan di dalamnya. Kulit telur itu menjadi mudah retak. Lihat dia sudah retak. Dan isinya mengeras. Dan lihatlah kopi ini. Setelah dia direbus, bahkan sampai 20 menit lebih, dia mengubah air sehingga menjadi kopi yang harum dan wangi. Nah, kira-kira hidupmu seperti wortel, seperti telur, atau seperti kopi? Ketiganya mengalami proses yang sama, tapi reaksinya berbeda. Reaksinya berbeda. Kamu yang mana? Kamu seperti wortel yang tadinya begitu kuat kemudian jadi lembek dan gampang hancur? Kamu tadinya lembut tapi kemudian jadi mudah pecah, fragile? Atau kamu seperti kopi, walaupun makin panas sampai 100 derajat, justru kamu bisa mengubah itu air menjadi minuman yang nikmat. Mengertikah engkau anakku? Anaknya manggut-manggut, tanda mengerti. Saudara mengerti gak sih? Saya tidak tahu apa reaksimu dan responmu
Kalau datang kesusahan, datang penderitaan, datang tantangan, datang cobaan. Apakah kamu ibarat wortel? Yang tadinya sebelum ada masalah itu kamu kuat, kamu mantap, kamu teguh. Tapi begitu badai menyerang kamu, begitu ada kesusahan, ada sakit penyakit, ada penderitaan, kamu kemudian menjadi manusia yang lembek, yang gampang menyerah, yang gampang putus asa, dan gampang dihancurkan. Apakah penderitaan telah mengubahmu menjadi lebih buruk atau lebih baik? Jangan seperti wortel itu. Bukan Walter ya, wortel. Atau selama ini kamu seperti telur, yang tadinya hati kamu lembut, kamu dinamis, kamu bisa melindungi sesuatu yang hidup. Tapi karena ada kematian dalam hidupmu, mungkin kekasihmu meninggal. Mungkin anakmu, mungkin istrimu, suamimu meninggal. Mungkin kamu patah hati, mungkin kamu putus cinta. Mungkin bisnismu bangkrut, mungkin kamu di PHK. Semua kesusahan itu kemudian membuat hidupmu secara luar sangat rapuh, gampang retak, gampang pecah, gampang tersinggung. Dan di dalammu kemudian menjadi keras. Karena kamu menyimpan kepahitan, menyimpan rasa sakit hati, menyimpan benci dan dendam. Jangan seperti itu, jangan. Jangan karena penderitaan, kesusahan dan tantangan mengubah kamu yang tadinya indah, kemudian menjadi tidak indah. Tapi jadilah seperti kopi, semakin panas airnya, bukan engkau yang diubah, tapi engkau mengubah air itu. Penderitaan, kesusahan, kesulitan, ujian membuatmu lebih bergairah, bersemangat, membuat kamu bisa mengubah suasana, mengubah situasi, bahkan hidupmu membawa nikmat, membawa berkat di tengah-tengah penderitaan dan kesusahan yang kau alami. Amin. Tergantung saudara mau lebih baik atau lebih tidak baik, saudara punya free will, kehendak bebas untuk memilihnya. Tapi saudaraku, prosesnya memang beda-beda oleh Tuhan. Namun tujuannya satu. Tuhan melihat kita seperti lukisan, seperti patung pahatan, seperti permata yang sedang dikerjakan oleh Tuhan. Semua kita sedang diproses Tuhan menjadi masterpiece, kata Efesus pasal 2 ayat 10. Kita semua akan jadi masterpiece yang terbaik, yang terindah di mata Tuhan. Prosesnya beda-beda, ada yang lambat, ada yang cepat, ada yang menyakitkan, ada yang menyedihkan, bermacam-macam proses. Boleh beda, tapi tujuannya sama. Kita semua akan menjadi masterpiece of God, yang terindah di mata Tuhan. Sebab itu saudaraku bertahan. Sebab itu saudaraku tetap beriman. Sebab itu saudaraku tetap setia menantikan Tuhan. Maka karyanya yang ajaib akan kau alami dan hidupmu berkenan kepada Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang di muka bumi ini. Amin. Mari kita doa. Ya Tuhan, suara hamba-Mu sudah berhenti. Hamba minta biar suara Roh Kudus terus berbisik-bisik di setiap hati kami, di pikiran kami Tuhan. Beri kami kerendahan hati untuk menerima semua proses pembentukan Tuhan. Proses yang Tuhan izinkan untuk membentuk kami, mengolah kami, menjadikan kami masterpiece. Sebuah hasil yang terindah, terbaik di mata Tuhan. Sehingga hidup ini berkenan kepadamu ya Tuhan. Dan hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Membawa nikmat, membawa sukacita, membawa bahagia, membawa keselamatan khususnya bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Pakai kami Tuhan agar hidup ini tidak sia-sia, tapi berbobot, bernilai kekal di hadapan Tuhan. Kami berdoa memohon berkat Tuhan hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja yang hidup selama-lamanya. Amin. Yang percaya berkata, amin.